Oke, berapa sih top speed dari mesin Daytona Anima? Oke, di video ini akan saya jabarkan ya kan ya, secara lengkap, secara detail. Cuma gambarannya sekitar 170 km per jam di speedo. Nggak percaya, ini dia buktinya kan, gaspol. Nah, kebetulan saya juga punya FU injeksi dan saya juga punya beberapa motor lain ya kan ya, kayak Ninja dan lain sebagainya. Jadi saya tahu patokan kecepatan si mesin Daytona Anima ini. Nah, banyak yang penasaran ketika kemarin saya tes ngebut ya kan, Bang, kenapa sih nggak tes top speed? Nah, ini salah satu alasannya. Di daerah saya itu trek panjangnya itu hampir dikatakan yang nggak ada, paling tinggi cuma 300 meteran atau ya sekitar 200 sampai 300 meteran kan. Tapi di sini saya kebetulan punya temen di Vietnam sana, dia punya Daytona Anima juga dan juga dia punya FU injeksi yang udah bore up. Nah, di situ dia melakukan tes top speed. Dan nah ini saya bahas dulu kan sebelum bahas lebih lanjutnya. Tipe yang saya beli ini adalah tipe FDX ya. Ada tipe FSM, FDX dan FE. Ini yang saya beli mesinnya 22 juta. Sementara yang tipe FE itu 28 juta dan yang paling murah adalah tipe FSM, itu harganya 20 juta. Memang mahal sih, tapi ya sebanding dengan performa yang ditawarkan. Oke, ini dia pembahasan lengkapnya kan. Nah, mungkin saya tag juga ya kan ya YouTube-nya dia. Kebetulan dia cuma punya 3 video. Nah, ini ya, dia cuma punya 3 video. Ini pas dia ini ya, saya kasih lihat. Dia ini pas tes ini ya, pas tes FU injeksi. Ini nama YouTube-nya Filet. Ini mungkin orang Vietnam, nggak tahu orang Thailand. Kemungkinan Vietnam ya kan. Nah, kita bahas secara ini ya. Kalau saya pribadi, nah saya bicara treknya di saya itu kurang mendukung. Yang saya beli ini tipe FDX ya. Memang rasionya itu tipe rasio pendek-pendek dengan magnet besar, rasionya pendek-pendek ya kan ya. Tapi gigi 4-nya top speednya dapat. Jadi memang dengan tipe-tipe lain itu beda di gigi transmisi ya. Ada yang gigi 1, 2, 3-nya panjang. Sementara punya saya 1, 2, 3-nya pendek-pendek, tapi gigi 4-nya sama kan. Untuk top speednya gampang didapat. Nah, ini sebagai bukti gambaran. Udah ada yang melakukan uji coba top speed di speedo itu sekitar 170 km per jam, sementara di GPS bawaan GoPro itu sekitar 140-an km per jam pada jarak yang pendek ya kan ya. Nah, oke, sekarang kita bahas kan. Oke, mungkin saya tag dan saya izin ngetag akunnya ya kan ya. Nah, saya izin ngetag akunnya. Nah, nama YouTube-nya itu ini dia ya, Filet ya dia. Kalau dilihat dari akunnya dia cuma punya 3 video. Dia tes Daytona Anima 190 cc 4 speed ya, dengan 4 klep dengan Suzuki Raider atau katakannya FU injeksi ya kan ya. Suzuki Raidernya udah dia bore up, udah dia ubah ya kan ya. Nah, kebetulan yang bersangkutan itu pakai ini ya, pakai GPS bawaan GoPro. Mungkin saya juga nanti pingin upgrade namanya cam action punya saya itu pakai GoPro ya kan ya. Nah, punya saya ini pakai pakai PE28, bisa juga pakai PE30, bisa juga pakai PE31 ya. Mungkin nanti saya coba ya. Misalnya pakai PE30 merek SND atau misalnya PE31 merek TK Racing ya kan ya, atau misalnya bisa juga maksimal PWK34. Tapi saya ini pakai PE28 ya kan ya. Saya pakai PE28 dengan filter saringan. Nah, lihat ya. Di sini nah, dia ini si Filet ini punya 3 ini ya, cuma 3 video, satu yang Daytona, satu yang ini. Meskipun dites terpisah, tapi sebagai acuan ya, bisa jadi sebagai acuan. Ini dia jarak pendek ya. Ini hanya sebagai acuan aja. Dia sampai kita sambil lihat barang-barang ya kan ya. Ini nanti mungkin nanti saya ini ya, saya perlihatkan nanti di akunnya, saya tag atau agan bisa cek langsung cari ini ya. Ini jarak pendek ya. Kebetulan ini pakai GoPro, tuh dia pakai GoPro jarak pendek. Ini saya lihat-lihat itu top speednya sekitar 139 alias 140. Rasionya emang pendek-pendek sih kalau Daytona, tapi gigi 4-nya lihat. Ini GPS ya. Ini di GPS tuh ya, ini itu ya. GPS udah 102 tuh, udah 130 sampai 139 tuh, lihat ya. Tuh, 139 tuh ya, hampir 140, langsung dia tutup gas ya. Nah, ini ya, tuh 139 dia langsung tutup gas. Lalu kita cek juga dia punya ini ya, yang satunya lagi FU injeksi ya kan ya. Ini dapat 139 pada jarak yang pendek ya, sementara injeksi dia tes lebih jauh lagi dari jarak ini cuma dapat 130.
Beda tipis, beda 1 km per jam, tapi si ini lebih pendek ya kan ya. Bentar ya, kita cek lagi juga ya. Yang dia punya ini, yang ininya ya. Dia punya Suzuki Raider yang FU injeksi. Ya. Udah ubahan. Ini jaraknya dia lebih panjang daripada si Daytona. Jaraknya dengan di Speedo itu sampai 170 sampai 160 170 ya. Perhatikan di speedonya itu yang bawah ya. Ini sekitar di speedo itu dia sampai 170-an kalau nggak salah ya. Bentar. Tuh 165 170. Tuh hampir 170 di speedo ya. Di GPS cuma mentok 140 aja susah 139 tuh. Nggak kayak Daytona ya. Tuh 139 hampir sama 140, dia paling tinggi beda 1 km per jam. Tapi dengan jarak yang lebih panjang dia ya. Jadi memang terbukti Daytona Anima itu ya. Ini dari si akun ini bisa cek langsung. Dia kebetulan punya 3 video aja. Yang FU injeksi bore up dengan yang si Daytona Anima ya kan ya. Nah, mungkin saya pribadi juga nanti pingin coba juga mungkin ketika diajak ke daerah pantai yang pinggir pantainya itu ada trek yang panjang banget. Saya pribadi pingin mencoba. Cuman itu tadi saya ngambil dari video orang lain sebagai acuan aja ya. Sebagai acuan kebetulan perbandingannya dengan FU injeksi yang terbukti kencang di kelasnya ya kan ya. Kebetulan ini saya punya juga FU injeksi dengan si Daytona Anima ya kan ya, dengan si Daytona Anima. Tenaganya memang secara teoritis lebih gede yang Daytona Anima 25 horsepower, sementara FU injeksi cuma 18,2 sampai 18,3 horsepower ya kan ya. Bahkan RE King standar aja cuma 18,5 horsepower ya secara teoritis dengan RE King standar ya. Lebih gede Daytona Anima juga ini kalau punya saya ini udah ubahan. Kalau Ninja. Nah, kebetulan saya juga sebelumnya saya pakai mesin SND JS 190 ya kan. Ini horsepowernya kisaran 17 ya. Kalau ini memang lebih gedean RE King, lebih gedean FU injeksi dengan yang ini ya. Karena ini versinya versi 2 klep. Jadi memang kalau diambil sedikit kesimpulan, di GPS GoPro 140 km per jam itu sama dengan 170 km per jam di speedonya FU injeksi ya kan ya. Karena kebetulan FU injeksi adalah motor 4 tak 150 terkencang di kelasnya. Bahkan dengan cc yang lebih atas dari si FU injeksi aja masih kencengan FU injeksi ya kan ya. Misalnya dengan Tiger kan masih pejaban kan, masih penting Tiger kan secara kapasitas lebih besar, tapi secara teknologi dengan fitur kan beda. Tiger SOHC, FU injeksi kan DOHC ya kan ya. Nah, memang ini terbesar di kelasnya. Si Sonic aja cuma 15,8 horsepower ya. Kalau MX King cuma 15,2. Ini FU injeksi kan 18,2 sampai 18,3. Nah, sebagai gambaran si mesin Daytona ya, kalau di speedo yang FU injeksi itu kisaran 170. Sementara di GPS GoPro 140. Jadi kita bisa ambil satu kesimpulan kalau top speednya itu di jarak yang pendek itu bisa 170 km per jam di speedo ya kan ya. Nah, si ini ya, agan lebih lengkapnya cek aja deh video di YouTube yang bersangkutan ya kan ya. Pokoknya mantap sih dia. Dan mungkin yang kemarin pas lihat saya video ngebut itu saya ngebut tipis-tipis ya kan ya. Cuma ngebut tipis doang, nggak sampai top speed karena mengingat jarak di daerah saya itu treknya pendek-pendek ya kan ya. Tapi sekali lagi mungkin dilihat di video pendek-pendek memang karena tipe FDX itu sesuai di keterangan pihak Daytona itu tipe yang gigi transmisinya pendek-pendek kan. Nah, kalau dilihat dari situs Daytona resmi ya, tipe Daytona itu banyak sekali ya, ada SYS, ada SYH, FDX. Yang saya punya ini FDX dengan transmisi lebih dekat ya, yang pendek-pendek lah kasarnya ya. FSM, FLX, SGH, SGG, SJ, SYL, FE, FDX, FSM, ada yang 150, ada 160, 190. Memang yang di Indonesia banyak dijual itu cuman tipe FSM, FDX, FLX, itu ya 3 ya. Haji Sandi Agung itu masukannya 3 tipe itu. Nggak tahu mungkin tipe kedepannya ada seperti apa. Yang paling tinggi itu tipe FE yang ada lampu dan 5 speed.
Bedanya ya cuman di gigi 5-nya itu lebih overdrive ya kan ya. Nah ini tipe-tipe ini ya, coba kita lihat FDX ini ya. Tuh 4 speed dengan big rotor, ini FSM, maaf. Oke, kita klik yang saya beli ini tipe FDX-nya, lihat ya dengan big rotor tuh, lihat keterangannya di sini ya. Tuh ya. Transmisi tipe 4 speed short gear ratio alias gigi-gigi yang sangat pendek ya kan ya. Udah jelas ya. Short ratio alias gigi yang sangat pendek, 4 speed short gear ratio ya kan ya. Nah, jadi memang tipe FDX itu 1 2 3-nya pendek tapi 4-nya sama kan. Jadi top speed-nya tetap dapat. Mungkin di video kemarin ya, supaya nggak salah paham, ada yang melihat, wah bang gigi rasionya pendek-pendek di trek panjang itu bisa kalah sama FU juga. Wah itu salah besar menurut saya. Di trek panjang malah FU di video tadi udah jelas ya, mau sampai 140 aja lama. Sementara mesin Daytona cepet banget ya kan, sampai 139 140-annya itu sebagai perbandingan ya kan ya. Udah jelas tipe yang saya beli ini memang gigi 1 2 3 memang super pendek kan, mungkin untuk trek pendek di sirkuit semi permanen, tapi gigi 4-nya sama persis kan. Nah, kalau tipe termahal ini yang ada electric starter ya, ini 5 speed. Gigi 5-nya ada tambahan gigi 5 kan. 4-nya sama, cuma gigi 5-nya lebih overdrive ya. Daytona Anima itu gigi 4-nya hampir sama semua. Cuma ini yang tipe ini tipe tertinggi harganya 28 juta, yang tipe FE ini itu gigi 5-nya lebih overdrive aja kan. Nah, sebagai bukti ada tipe lain yang gigi rasionya tidak pendek ya. Tuh lihat ya, 4 speed standar gigi rasio. Nah, kalau yang ini standar nggak pendek-pendek ya kan ya, cocok mungkin untuk yang trek-trek nggak terlalu pendek-pendek banget, tapi tetap gigi 4-nya sama kan. Gigi 4-nya semua sama. Baik yang tipe pendek ataupun tipe standar alias tipe panjang-panjang gigi 1 2 3-nya ya. Gigi 4-nya tetap sama ya kan ya. Itu aja ya. Jadi memang kelihatan kalau di video kemarin karena saya trek panjangnya terbatas. Jadi saya cuman 1 2 3 itu ngopernya cepet-cepet karena memang tipenya tipe pendek, tapi gigi 4-nya itu sumpah itu panjang banget. Nah, luar biasa kan. Apalagi kalau gearnya itu pakai gear yang berat, misalnya 36 15 atau misalnya 40 15 seperti itu ya kan ya. Jadi gitu ya. Daytona itu beberapa tipe memang disediakan, mulai dari ada yang tipe 150 cc, 160, 190, 190 aja tipenya beda-beda. Ada yang magnetnya besar, ada yang magnetnya kecil, ada yang gigi rasionya pendek-pendek seperti saya, ada yang gigi rasionya normal seperti yang saya tadi perlihatkan ya kan ya. Jadi sebagai gambaran itu ya kan ya, akan mungkin bisa cek link di deskripsi ya. Si yang orang Vietnam ini ngetes si mesin Daytona ya kan ya, 170 km per jam di speedo atau 140 km per jam di GPS-nya bawaan GoPro. Tentu bawaan GoPro ini presisi ya, mengingat brand GoPro itu nggak mungkin sembarangan, nggak kayak GPS yang biasanya kan yang GPS yang terkenal itu Oculus atau apalah gitu ya, termasuk salah satunya juga bawaan GoPro. Keren ya kan ya. Oke, mungkin itu aja kan tentang gambaran top speed si mesin Daytona Anima kan ya. Ternyata memang luar biasa. Kebetulan ada yang mewakili video, udah ada yang bikin. Mungkin saya juga nanti pingin bikin, nunggu trek panjang pas saya jalan-jalan keluar kota atau ke pantai yang pinggir jalannya trek lurus banget. Oke, mungkin itu aja kan. Pokoknya mantap, sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik, mantap, gaspol.